justru anak aku lebih banyak menahan aku ya daripada Gabriel sendiri yang jiwa muda penuh dengan amarah ya kan. Sebenarnya bukan usaha aku, tapi usaha dari Mas Uli sendiri. Aku ngebantuin aja. Ikut mempromosikan. Kan ibaratnya kan ini kan teman-teman aku juga ada di sini, ketika jadi aku senang aja kalau misalkan mereka bisa sukses. Kenapa sih memilih usaha apa namanya ini? UMKM, ya kan? Ya karena memang kita mau ngapain lagi kalau nggak usahakan. Jadi biar ada kegiatan positif yang kayak gini kan, daripada nongkrong di tempat lain, mendingan kan nongkrong di tempat sendiri. Jadi ya biar apa ya? Ya biar bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Kan banyak mereka yang nganggur minta kerjaan. Di base camp, di puncak udah penuh, The Castillo udah penuh. Aku bikin lagi di mana ya, biar Mas Uli yang ngejalanin, terus bikin lagi di mana lagi ya gitu. Ini salah satu bentuk cara pacaran Mami DP dengan Mas Uli. Pacaran aku bisnis. Iya, bisnis. Yes. Bisnis ini dengan cara berbisnis gitu ya. Aku bukan pacaran ya, karena kalau pacaran itu kan yang kayak peluk-pelukan, terus gaya pacaran anak sekarang. Kalau aku enggak. Aku zaman dulu, aku kolot, aku masih kolot. Jadi kalau dia pulang kerja, ketemu aku ya urusannya kerjaan. Kita ngomongin bisnis. Terus kalau misalkan kecuali ada konten misalkan kayak kakak suka pegang dong say tangannya masukin biar follower gua banyak, aku nggak enak pegang, jadi baru aku mau gitu. Tapi kalau yang karena aku takut kalau yang berlebihan takut nggak jadi karena kan belum nikah. Mami kan suka bisnis juga, berarti satu hobinya sama ya, suka berbisnis. Kalau dia kan kopi, kalau aku semua, selama memang bisa masuk pasar, selama memang ada duit, ada rezeki dari Allah walaupun sedikit. Ini kan juga budgetnya nggak gede, jadi aku masih bisa lah. Kalau cuma sekedar ya buat iseng-iseng aja gitu. Artinya sering tukar pikirannya soal bisnis. Iya, karena aku nggak mau kalau kita bicara apa coba ujung-ujungnya kan pasti masa depan kita untuk bisnis. Karena kalau misalkan dunia entertain kan alhamdulillah maksudnya masih dipercaya dari station-station TV, terus dipercaya juga dari mereka-mereka yang pingin aku nyanyi. Ya kita tabung duitnya biar nantinya kan aku bisa buka usaha. Kalau misalkan sukses ya alhamdulillah, karena tanggung jawab aku kan, aku punya anak satu, Gegep. Apalagi dia sekolahnya di Kanada bentar lagi kan. Jadi kemarin Francisco, sekarang ke Kanada. Jadi aku mesti butuh biaya untuk anak aku. Ya kayak gitulah. Tapi bicara soal Gegep yang sudah beranjak dewasa. Ya. Ada kan tadi di rumah? Iya, tapi nggak ketemu. Oh nggak ketemu, oke. Baru pulang dia tadi. Baru pulang ya? Kan di asrama, jadi dia setiap 3 bulan 10 hari ya kan? 3 bulan 10 hari dia pulang. Kok kayak ini sih apa nikah apa 3 bulan 10 kayak nikah apa sih namanya? Kalau kalau misalkan masa idah. Masa idah. Dia 3 bulan, setiap 3 bulan biasanya dia pulang ke rumah. Dan kemarin udah 3 bulan nggak ketemu aku, baru dia pulang sekarang. Di mana nih asramanya? Di IIHS, International Islam High School ya. Itu alasannya kenapa Mami memasukkan Gegep ke sekolah Islam? Anak aku harus punya pondasi agama dulu. Kalau dia udah punya pondasi agama, dia mau ditaruh di mana aja, itu insya Allah pasti sebandel-bandelnya dia pasti akan kembali lagi gitu. Jadi alhamdulillah sih anaknya nomor 1 dia harus bisa ngaji dulu. Nomor 2 baru dia boleh bahasa Inggris. Nomor 3 bahasa Arab. Selanjutnya dia harus punya pengetahuan tentang agama. Supaya apa? Supaya kalau aku sudah tiada, tabungan aku kan Gegep. Tabungan aku tuh bukan harta. Tabungan aku tuh adalah anakku Gegep ini. Ya kalau aku udah punya suami, suatu saat Allah kasih rezeki anak, ya berarti anak. Kan tuh saat ini kan anak aku Gabriel. Walaupun aku intinya adalah dia anak aku dari kecil, dari bayi sudah bersama aku. Jadi tabungan aku ya di akhirat ya Gegep. Nanti kalau aku sudah tiada, anakku yang menyambung doa aku. Jadi bukan hartanya aku yang bisa bawa aku nanti ke sana, ke surga, tapi kan doa-doanya dari anak-anak yang soleh.
Tapi di tengah sekarang pergaulan anak muda yang makin memprihatinkan, Ya. ada narkoba, kekerasan, kriminalitas. Mami sebagai orang tua, bagaimana sih cara mendidik Gegep agar tidak terjerumus? Justru anak aku lebih banyak menahan aku ya daripada Gabriel sendiri yang jiwa muda penuh dengan amarah ya kan, gejolak kayak lagunya Bang Haji Romain, darah muda darahnya para remaja yang selalu berapi-api lah intinya gitu. Tapi kalau dia enggak, dia anaknya kalem gitu. Justru kalau misalkan pulang nih, aku lagi jual tas, terus aku ada orang yang mancing-mancing, aku terus ngomel gitu kan. Dia pasti yang gini, mama jangan marah-marah gitu, nggak bagus buat kesehatan mama, nggak bagus juga buat mama. Jadi justru dia yang suka mengingatkan aku. Oh, terbalikannya ya? Iya, terus kalau di sekolah, missnya suka ngobrol sama aku, suka ngomong. Kalau missnya tuh bilang gini, teman-temannya itu kan, hei anaknya artis gitu. Ada sebagian temannya yang bilang, hei anaknya artis gitu. Tapi dari situ. Enggak, jadi gini, hei anaknya artis. Kalau aku anaknya, mohon maaf, kalau aku anaknya DPR loh gitu. Kalau kamu kan cuma artis juga belum tentu laku. Jadi kadang-kala ngomongnya itu begitu mas. Lah anakku tuh cerita, mah emang kalau jadi artis tuh kadang laku kadang enggak, itu bener gitu. Aku tanya, kamu makanya kalau sholat suka doain mama supaya mama bisa dapat rezeki, nggak harus jadi penyanyi, nggak harus di dunia entertain, tapi mama bisa usaha yang lain untuk mendapatkan rezeki, yang penting halal. Oh gitu. Jadi jawaban aku bagaimana mah, dia suka tanya. Jawabannya gini, mamaku bukan artis, mamaku seniman. Aku bilang gitu. Terus kalau laku nggak laku itu urusannya Allah, itu jawabannya. Jadi kalau laku ya berarti rezeki, kalau nggak laku ya bukan rezeki. Terus kamu biasanya gimana? Kadang mah teman aku suka gini nih, gitu, suka nyenggol. Papamu banyak ya, gitu. Jadi tapi alhamdulillah anak itu sudah pindah sekarang. Oh, anak itu sudah pindah gitu. Jadi aku terus kamu gimana nak? Ya aku nggak balas kok ma, aku cuman diem aja, aku nunduk. Jadi aku selalu menghindar. Kamu takut? Jawaban dia, aku nggak takut gitu. Aku cuma ngejaga mama aja. Tapi di zaman yang serba canggih ini, Mami DP ada kekhawatiran nggak sih kalau gitu? Khawatir dong, ada dong. Makanya kan setiap sekolah, di sekolahnya dia itu cuma Sabtu dan Minggu boleh pegang handphone. Sabtu dan Minggu boleh pegang handphone. Dan setiap harinya itu selalu ada di tempat asrama di mana dipantau oleh gurunya. Dan aku selalu dikit-dikit mana WA aku ya. Halo sayang, tuh ada tukang jahitnya, kasihan kak. Mau di ini dulu. Terus kalau aku selalu bilang sama anakku, kalau misalkan kamu mau, kan gini, anak aku kan nggak pernah aku kasih jajan mas, nggak pernah aku kasih. Itu baik banget, boleh nggak aku cerita? Boleh. Jadi Gegep ini emang luar biasa. Ya, jadi dia pergi ke mall. Dewi bilang, nah ini bawa ATM, tapi mama nggak tahu ini isi ATM berapa karena kan ATM Dewi ada beberapa. Terus Dewi bilang, kak tolong telepon Gegep dong, kok dia nggak telepon aku ya, kan aku bilang aku mau transfer dia gitu kan. Subhanallah, dia anak luar biasa. Terus sampai dia pulang, kak kok dia belum minta transfer ya kak, dia ke mall tuh punya duit nggak gitu, khawatir dong sebagai mamahnya gitu kan. Terus dia pulang, terus dia, nah kamu nggak telepon mama, nah itu Tata mau ada duitnya nggak? Ada kok mah. Kamu belanja apa? Aku cuma belanja ini, makanan kecil. Yang Sama belanjanya anak-anak kan, dia jadi jalannya tuh sama anak berdua. Jadi kalau pulang liburan, teman mainnya anaknya si Kak Indasari yang cowok. ya, jadi Karena 17 tahun ke atas dia bisa nyetir. Oh iya, udah 17 Iya. Udah punya Iya, SIM. udah punya SIM. Jadi naik mobilnya berdua. Terus yang lucunya gini, nah kamu belanjanya apa? Nggak seperti anak-anak kebanyakan. Itu kok mah yang habisnya tuh yang nggak sampai 500.000, cuma beli jajanan makanan. Iya. Terus kita mah cuma main-main biasa aja mah. Jadi tuh anaknya tuh nggak yang maaf yang nggak memanfaatkan, hedon. nggak hedon dan nggak memanfaatkan. Maksudnya aku punya orang tua yang banyak duitnya gitu kan. Dan emang kamu uangnya cukup di ATM itu? Cukup kok mah, duitnya ada. Boleh disebutin nggak? Boleh. Boleh. Cukup koma di situ ada 200 juta. Duitnya ada 200 juta loh. Tapi dia belanjanya cuma 500.000. Aku sampai gini, "Loh,
kamu kok Bukan itu uang tas Kak. Jadi iya, ini iya ngerti Dewinya uang lupa. tas. Iya, Dewinya Jadi aku lupa. Nggak ada, dipikir Dewi nggak ada ininya kan, dia salah ngasih ATM ternyata Salah ngasih Dewi. ATM. Salah ngasih ATM. At- Makanya kok anakku kok nggak ini apa? Kok ini kenapa nggak minta duit ya? Karena di ATM satu. Karena di Dewi ATM kurang. karena duit yang di situ tuh karena aku pikir itu kosong karena itu dulu ATM-nya si Sono Bianto dulu ceritanya kan udah sisa sedikit daripada itu hangus jadi sisa cuman 300-an atau 200-an lah 200 ribuan. Usaha itu jual beli tas. Terus aku bilang kasih ke dia ternyata uangnya 200 juta bukan 200 ribu. Oh, salah transfer. Salah kasih ATM. bukan salah kasih ATM. Jadi ATM itu yang aku lihat isinya di M-Banking itu bukan 200 ribu tapi 200 juta. Aku ngasihnya ke Gegep. Nina buat kamu nih nomor pinnya udah belanja aja. Kalau kurang kamu minta sama mama. Logikanya kan aku ngasih cuma 200 ribu ke anakku loh Kak. Terus khawatir kok nggak telepon aku memang sengaja dia minta nggak sama aku gitu mau tahu kalau minta berapa ngetes gitu. sekali gitu. Iya. Udah gitu Jawaban dia, belanjanya cuma ya Allah. Mas gimana ya matiinnya ini ya Mas? Iya sorry aku agak gaptek kan. Terus ya pokoknya alhamdulillah sih anaknya luar biasa, ngerti banget. Aku cuma nggak sampai 500 ribu kok itu. Iya belanjaan cuma makan makanan cemilan Iya, jajan-jajan Terus ditanya, di mall kamu gitu nggak ya?" belanja nah, nggak beli baju, nggak beli sepatu, nggak mah masih banyak. Masih ada bajunya, masih ada sepatunya. Mama ngasih uang sama aku banyak sekali. Hah? Dan ATM Justru mama tunggu dan kamu. ATM-nya dibalikin lagi. Justru aku tungguin kamu kok nggak minta uang sama mama? Kurang gitu. Iya kan kamu kan mau belanja apa-apa. Jawabannya apa? Enggak, 200 juta kok kurang. Hah? 200 juta dari mana sayang? Ternyata ada orang beli itu ternyata ada orang uang tas di mana uang tas itu Transfer ke situ. transfernya ke situ. Aku langsung kaget. Ya Allah, ini uangnya tas. Aku bilang kayak gitu. Duh, untung kamu nggak belanjain. Tapi anaknya luar biasa. Tapi anaknya nggak pernah Dia boros. tahu itu nominalnya besar, nggak memanfaatkan. Iya. Berarti berbeda Ma- sekali dengan anak-anak lelaki yang lainnya Iya. Kalau- seusianya ya, Bi. Dia nggak pakai barang-barang branded enggak. Kan aku tanya, gimana Kak kalau barang-barang branded juga? Dia bilang sayang mah, dia kan uangnya Saya, udah ditabung. aku mau masuk akpol mah. Oh, maksud itu cita-citanya dari kecil. Ya, akpol sama pilot. Tapi kalau pilot dia udah menguasai semua. Kan ibaratnya kan Iya, iya. masuk apa ya. Jadi dia tuh kalau ini apa Mas yang kemarin kesini ya? Iya. Oh gitu. I know. Lanjut dulu. Udah gitu kan dia kan yang apa namanya? Tadi lupa gue udah lah. Apa tadi Kak? Gue mau ngomong apa Kak? Akpol. Iya. Jadi kan dites sama Umrinya dites nih gini-gini. Dia ini loh. Ngerti loh. Anaknya IQ-nya di atas Oh, rata-rata. udah ngerti. Di atas rata-rata Pinter nilainya banget. excellence terus. Makanya dia itu sekolahnya cuma 2 tahun SMA. Dapat apa excellent Kayak apa namanya? excellent class. Enggak, Akselerasi, kayak akselerasi. akselerasi, aku nggak tahu itu apa. Kan Dewi bilang dia habis tes med dapat berapa nak? Dia bilang 8,5. Mama nggak mau kalau 8,5, mama mau 8,9. Oh ya, mama maunya kamu 9,9. Dia sampai bengong. Tapi anaknya nggak jawab, dia cuma bengong. Cuma bengong Aku kasih. sebenarnya bener semua koma gitu, dia bilang gitu kan. Itu kayaknya aku ada salah apa gitu dia bilang. Dia, Tapi aku coba perbaiki deh, aku nanti akan minta ulang sama Miss. aku sukanya anaknya Itu jawabannya. Itu jawabannya. Dia pengen perfect berarti. Iya. Enggak, mamanya pingin perfect, Oh, mamanya. tapi Tapi dianya dia tidak juga pernah tidak. Dia Iya, bilang, betul. Selalu mengiyakan. Aku coba ya, Ma. Sebenarnya aku sudah benar semua tuh jawaban, gitu.